Selanjutnya, dari hamba Allah 25 tahun dari Papua, saya pernah meminta cerai, suami mengucapkan iya, lalu kami rujuk. Ya, lalu kami rujuk. Saat itu, saya ulangi lagi, saya pernah meminta cerai, suami mengucapkan iya, lalu kami rujuk. Kami bertengkar lagi dan ia mengeluarkan kata cerai berkali-kali pada saat itu juga. Lalu kami rujuk. Dan bertengkar lagi namun ia tidak mengucapkan cerai. Tapi menyuruh saya kembali ke orang tua dan memaki sampai memukul saya. Sampai saat ini saya bertahan karena anak saya. Pada saat pertengkaran dia masih dalam keadaan sadar. Kecuali pada saat memukul. Bagaimana status pernikahan saya, Ustaz? Allahul Musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Saudaraku seiman. Kata Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada keraguan. 3 hal. Sesuatu pasti terjadi pada 3 hal. Tidak ada keraguan. Pernikahan, perceraian, rujuk. Ya. Pernikahan contohnya begini. Kalau seandainya saya punya anak perempuan, teman saya punya anak laki-laki. Lalu saya atau dia mengatakan, nanti kalau anak kita besar kita jodohkan ya. Saya misalnya menawarkan, dia mengatakan, oke, baiklah. Bahasa itu saja, ini sudah ada seperti khidbah, ada ikatan hukum. Anak-anak nanti kalau sudah mulai mengerti, kita sampaikan dulu ayah atau ibu pernah jodohkan kamu sama si fulan. Kalau dia mengatakan saya tidak mau, maka batal. Ini tidak boleh main-main. Ya. Yang kedua masalah cerai. Ini yang sedang dibahas. Tidak boleh sama sekali bermain-main ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan cerai di tangan anda, wahai kaum laki-laki, karena anda dominan akal. Akal itu tidak akan buru-buru mengambil sebuah keputusan. Dia akan cerna dulu dengan akalnya, baru kemudian diambil keputusan. Kalau cerai ada di tangan istri, mungkin sehari bisa 10 kali kita diceraikan oleh istri, karena sedikit kecewa dia bisa mengatakan, saya ceraikan kamu, dan jatuh tolak. Maka di sini laki-laki harus berakal, tidak boleh sembarangan mengucapkan kalimat cerai pada istri. Ini masalah halal atau tidak halal kemaluan dia. Hubungan biologis anda, status anda sebagai suami dan dia sebagai istri. Ini jelas salah, nggak boleh main-main soal ini. Sampai saya masih ingat dulu waktu kami tingkat 3 kuliah di kota Madinah, belajar fikih. Dosen kami bernama Dr. Syarif. Hafidhahullah, saya tidak tahu sekarang beliau masih hidup atau tidak. Tapi beliau waktu itu bekerja sebagai wakil daripada hakim di kota Madinah gitu ya. Nah, beliau sempat kami membahas bab cerai, lalu beliau mengatakan, pendapat ulama tentang masalah ini sangat tegas. Kalau seandainya ada seorang wanita naik tangga, ini saya ingat betul perumpamaan beliau ya, naik tangga, lalu kemudian suaminya bercanda aja mengatakan, kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Maka kapan istri naik atau turun jatuh tolak itu, walaupun cuma bercanda. Kalau tidak boleh ceraikan, dia turun dari tengah-tengah yang tidak melewati atas ataupun bawah. Coba bayangkan. Jadi nggak boleh main-main soal ini. Ada pendapat ulama yang mengatakan cerai tidak jatuh di saat emosi yang sangat besar. Misalnya yang sampai membuat dia lalai betul, bukan cuma marah-marah biasa ya. Maka ini baru tidak jatuh tolak. Jadi ini nggak boleh sembarangan. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, at-talaqu marratan. Cerai itu 2 kali saja. Dikenal dengan tolak raj'i. Cerai yang boleh kembali lagi. Seorang suami mengatakan, saya ceraikan kamu dengan kalimat jelas. Atau kalimat isyarat tapi niatnya cerai. Seperti tadi, pulanglah ke rumah orang tuamu. Tapi dia niat cerai. Maka di sini jatuh tolaknya. 3 kali masa suci atau 3 kali haid namanya masa iddah. Di sini mereka boleh kembali, boleh rujuk. Nah ini sekaligus kita bahas yang ketiga tadi ya. Nikah, cerai dan rujuk. Rujuk itu apa? Kembali. Nah di masa ini boleh kembali. Kalau mereka kembali dan baikan, apakah saling memaafkan, apakah mereka interaksi biologis, maka sudah terjadi rujuk. Kembali di sini ya, rujuk mereka. Nah, kembali ini tidak butuh akad nikah. Kecuali lewat masa iddah 3 kali masa suci, baru mereka mau kembali misalnya setelah setahun mereka akad nikah baru. Ini cerai pertama. Cerai yang kedua misalnya dia ceraikan ini, terus 1 tahun kemudian dia katakan lagi saya ceraikan kamu misalnya. Wa na'udzubillah, ini 2 kali.
maka dia masih bisa kembali sama hukum yang pertama. Tapi kalau dia sudah ucapkan yang ketiga kali, namanya tolak bayin. Nggak boleh kembali lagi nih. Udah lewat batasnya. Ya. Nah, kalau mau kembali lagi, ini kalau mau kembali lagi, hanya terbuka variabelnya, koneksinya untuk bisa kembali, satu syarat. Yaitu, mantan istrinya menikah sama laki-laki lain dengan pernikahan normal. Normal, bukan rekayasa. Normal, mereka menikah, kemudian terjadi cekcok dengan suami itu cerai, yang suami keduanya cerai, tidak ada hubungannya sama si mantan suami pertama, sudah jadi janda yang kedua kali si perempuan ini, baru boleh dia kembali kepada mantan suami pertamanya, terbuka. Tapi pernikahan sama suami keduanya bukan rekayasa. Karena kalau rekayasa masuk dalam hadits Nabi SAW, la'anallahu al-muhallil wal-muhallil lahu. Allah melaknat suami yang mengatakan pada temannya, nikahi istri saya ini. Habis itu ceraikan ya, supaya bisa nikah lagi sama saya. Juga teman suaminya yang mau membantu nikah yang direkayasa seperti ini. Nah ini semua kena laknat, tidak boleh. Ya. Jadi kalau Anda tanya bagaimana status pernikahannya ini Allahu alam, ini sudah dikatakan berkali-kali. Ya. Menurut kami ini sudah tidak sah pernikahan ini. Ya. Kalau Anda tetap pertahankan, ini jadi masalah. Makanya di sini sering terjadi pertengkaran, bisa saja mungkin karena bukan satu suami istri lagi. Tapi Anda supaya tenang, Anda boleh menuju ke KUA setempat, itu saran kami ya. Pihak pemerintah, Anda konsultasikan kepada kepala KUA-nya kejadian seperti ini. Apa anjurannya Anda bisa ikutin. Allahu alam. Tapi secara hukum syari apa yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Allahu alam kalau memang ada keputusan lain ya, yang memang sudah disepakati oleh pemerintah segala macam, itu bisa saja ya. Karena juga ada mungkin melalui MUI segala macam, itu bisa saja, bisa terjadi. Tapi ini yang kami ketahui, Allahu a'lam.